1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 6. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga. Amin. Ini firman Tuhan untuk kita karena kita sudah masuk posisi akhir zaman, atau ada yang mengatakan zaman akhir. Di akhir zaman ini firman Tuhan sudah katakan pada kita bahwa ada ciri-ciri daripada akhir zaman. Yang pertama, akan timbul banyak penyesat-penyesat yang akan menyesatkan imanmu. Yang kedua, akan banyak bencana alam dan sakit penyakit. Yang ketiga, orang semakin menyombongkan diri, egois, dan mementingkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kita memasuki masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi firman Tuhan ajarkan kita untuk berjaga-jaga. Karena kita yang sudah ditebus oleh darahnya, darah yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita disebut anak-anak terang pembawa kedamaian. Kita disebut sebagai anak-anak yang tempatnya di dalam kerajaan surga. Karena hidup ini hanya kontrak saja. Sementara di bumi ini, berapa lama kita menjajaki hidup ini, kita tidak pernah tahu. Tetapi ketika kontrak kita selesai, maka kita akan kembali. Jika menjadi anak terang, maka kita akan kembali ke surga. Disinilah kita sebagai anak Tuhan, mari kita berjaga-jaga. Roh kita jangan tertidur seperti orang-orang lain. Kita lihat orang lain, oh begini, jangan. Kita lihat Tuhan. Jangan kita tertidur lemah, artinya kita tidak lagi ingat Tuhan. Kita terus hanya melakukan aktivitas di dunia ini karena Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Manusia di muka bumi dikasih 24 jam. Kalau tidak ada waktu untuk nyembah Tuhan, memuji Tuhan, bangetan. Karena untuk makan saja perlu ada waktu. Untuk tidur saja perlu ada waktu. Masa untuk berdoa 5 menit saja tidak ada waktu. Sedangkan makan, mandi pakai waktu. Mau 5 menit, 10 menit tetap ada jeda. Jadi tidak mungkin orang kerja 24 jam tanpa jeda. Kita manusia bukan robot. Kalau robot pakai baterai. Habis baterai, cas lagi. Suruh kerja lagi. Habis baterai, cas lagi. Itulah kehidupan akhir zaman ini. Tergantung kita. Jangan kita diatur waktu, kita yang harus mengatur waktu. Jangan kita diatur oleh uang, tapi kitalah yang harus mengatur uang kita. Disinilah ya, berjaga-jaga. Akhir zaman ini banyak sekali. Kita yang pelayanan seperti ini, bukan ngumpul duit keluar terus. Yang kena musibah, yang kena sakit. Kalau orang tak mengerti visi pelayanan ini, repot saudara, repot banget. Dibilang kita rebut jiwa lah, pokoknya mulut orang macam-macam bilangnya.
macam-macam. Tapi saya serahkan Tuhan, pasrah. Karena yang saya rebut adalah jiwa yang Tuhan kasih di depan mata. Orang sakit tidak mungkin kita diam saja. Kalau orang menangis tidak mungkin kita tidak tergerak hati. Karena kita masih punya Roh Kudus di sini. Makanya rohmu jangan matikan biar kau bisa lihat penuhan jiwa-jiwa. Amin. Jemaat Panji Selamatan dimanapun berada, berdoa terus. Komat kami, doa Bapa kami tidak perlu didengar orang lain, tapi hati kita bicara dengan Tuhan. Kalau kita ada keluh kesah, kita curhat dengan Tuhan melalui doa kita. Tuhan begini-begini, kita curhat. Semua kita letakkan di dalam hidup kita ini kasih Tuhan. Pengasihan Tuhan. Letakkan dirimu dalam pengasihan Tuhan. Jangan dengan pikiranmu sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena kalau andalkan manusia pasti kecewa, sakit hati. Terakhir, stres, depresi, tak punya pengharapan, bangkrut, miskin, sakit, tak bisa bangun lagi. Itulah orang yang datang ke tempat ini. Berat loh pelayanan ini. Pelayanan ini adalah pelayanan yang perlu backupan doa, berjaga-jaga. Makanya Tuhan taruh saya di sini untuk saya berdoa. Memaksimalkan waktu 24 jam ini. Pagi, siang, sore, malam, subuh setiap hari ada berdoa. Entah doa pribadi, doa sama-sama. Tetap ingat kepada Tuhan. Kadang rasa capek, lelah. Tapi kalau sudah 11:30 mata terbuka doa. Kadang mimpi apa bangun doa. Percaya. Butuh kekuatan ekstra dari Tuhan. Tuhan suka lihat jiwa-jiwa yang sudah. Itu tadi kalau nggak bangkrut, masuk rumah sakit, masuk ruang ICU. Kalau nggak jatuh miskin, tak punya pengharapan, nangis-nangis. Datang ke sini, Bu Ellen tolong saya, nangis-nangis. Wah, luar biasa. Saat tak punya pengharapan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau kau mengingkari janjimu, Tuhan pasti marah besar. Karena waktu kita sudah diberikan untuk Dia. Jadi penting bagi kita berjaga-jaga, artinya berdoa, terus berseru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah. Jelas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas. Orang kalau dengar dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka pasti bilang, ini pasti orang Kristen. Di dalam dunia ini sementara saja. Hari-hari ini saya banyak layani orang-orang sakit. Hidup ini berjaga-jaga dalam doamu. Kalau kau tak berjaga-jaga, habis kamu diterkam iblis. Mungkin di gereja ini didoakan, keluar sana kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya sebelum melakukan sesuatu, berdoa dulu. Ingatkan, oh ya berdoa. Semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur masih bisa sehat. Masih bisa diberi waktu untuk ibadah. Harus tetap kita komitmen. Percaya Yesus, tak percaya Yesus. Apapun yang terjadi, ingatlah Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia berdiam di dalam hati saudara dan saya. Dia tinggal dalam hati saudara dan saya. Makanya nyalakan fire, api Roh Kudus dengan apa? Berdoa setiap waktu, memuji Tuhan. Kita dekatkan diri pada Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Kadang kalau udah nggak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Di depan orang kita ketawa, ketiwi, hahaha, hihihi, senang. Kalau udah di rumah doa, air mata nangis karena kebaikan Tuhan. Nangis datang kemari, berdoa nanti cari jalan. Nangis berdoa. Begitu ada jalan, kasih jalan. Ibu Ellen ya,
Pembohong, penipu. Udah dikasih jalan ngomong begitu. Nunjuk-nunjuk saya. Saya bilang, kamu pelayanan dari katanya tahun belum terjadi. Gereja sampai jadi gereja. Sayang ya, kamu gak punya kasih. Ini satu hal saya bilang, saya mau belajar andalkan Tuhan. Saya tidak mau sakit hati. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Jangan pilih-pilih yang kaya, yang miskin, lihat-lihat persembahan orang. Itu saja. Kalau kau layani semua dengan baik. 99 jiwa. 1 jiwa aja gak ibadat tiap hari, doa pagi, siang, sore, malam, subuh. Itulah. Kasih Tuhan, berjaga-jaga dalam doa. Berjaga-jaga dalam doa. Hanya satu. Andalkan Tuhan. Kerinduan ada terus. Tuhan, saya ungkapkan satu persatu. Bersyukur bisa pelayanan di sini. Coba orang lain. Saya yakin paling gak sampai setahun dah kabur dah. Apa katanya? Jemaatnya gitu-gitu ja. Udah kayak gitu. Capek ja. Tapi aduh, aku bilang, makanya ini di depan mimbar nih jangan munafik lah. Jangan muka dua lah, Tuhan tahu. Tapi saya bersyukur. Jemaat nurut-nurut, baik-baik. Masih dengar kita ngomong. Sudah senang hati saya. Gak perlu saya dikasih persembahan banyak-banyak. Gak ada guna. Percuma saudara kasih persembahan di gereja banyak-banyak. Tapi kalau hatimu tidak memuliakan Tuhan, bersungut-sungut, gak ada guna. Mending kau kasih apa yang ada sedikit. Tapi berkat. Pasti Tuhan berkati. Itu. Jadi saya diam. Berapa tahun ini saya diam. Tapi akhirnya saya lihat. Di depan saya manis-manis. Di belakang ngomong-ngomongin. Akhirnya apa? Tuhan balas. Kena stroke lah. Udah gak pelayanan lagi, hidup gak jelas. Stres lah. Puji Tuhan saya hari ini masih sehat. Saya gak sakit apa-apa. Saya tahu saya banyak kelemahan. Saya tahu. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan. Sekali lagi. Kita hanya berserah pada Tuhan Yesus. Amin.